Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 84. Sangat senang. Randi begitu sangat senang mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bosnya. Dirinya tidak bisa membayangkan seperti apa bahagianya ibunya ketika mengetahui rumah yang akan mereka tempati nanti. Apa ingin melihat rumah itu sekarang? Santi tersenyum memandang Randi. Ia begitu sangat kagum terhadap pria yang duduk di depannya. Usia Randi masih di bawah usia putranya, namun sikapnya yang rajin dan juga jujur serta cerdas membuat Santi begitu sangat menyukainya. "Iya Bu, saya mau," jawab Randi yang tersenyum. "Ya sudah, kalau gitu kita berangkat sekarang." Julian beranjak dari kursi yang didudukinya. Pria berusia 27 tahun itu tersenyum memandang Randi. "Tapi Pak, apa boleh rumah ini dibayar dengan gaji saya saja?" Randi masih sangat tidak enak menerimanya. Julian mengangkat sebelah tangannya yang bertanda dirinya tidak menerima permintaan tersebut. "Tidak ada doa enggak mau dapat rezeki," ucap Santi. "Tapi ini hadiah begitu sangat tinggi bernilai Bu. Rasanya saya begitu sangat sulit untuk menerimanya." Randi menyampaikan perasaannya. "Bukankah tadi saya sudah mengatakan, kenapa kamu diberi hadiah ini? Jadi tidak ada kata tidak sanggup. Kamu wajib menerima hadiah yang kami berikan," Santi berkata dengan sangat tegas. Randi menganggukkan kepalanya. Dirinya tersenyum menang wanita bertubuh tinggi di depannya. "Apa boleh saya salami tangan ibu?" tanya Randi. "Tentu saja boleh," jawab Santi. "Boleh juga saya mencium tangan ibu?" Randi kembali meminta izin. Santi memandangnya. "Saya selalu mencium punggung tangan ibu saya Bu, dan bila seandainya ibu mengizinkan, saya ingin melakukannya juga kepada ibu." Randi minta izin sebelum melakukan apa yang ingin dilakukannya. Santi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kalau itu tujuan kamu, silahkan," ucapnya memberikan tangannya. Randi memegang tangan wanita yang merupakan ibu dari bosnya. Ia kemudian mencium tangan wanita tersebut seperti dirinya mencium punggung tangan ibunya. "Terima kasih Bu atas rumahnya." "Terima kasih Pak atas rumahnya. Insya Allah saya akan bekerja lebih baik lagi." Randi tersenyum setelah menyalami tangan Julian. "Wajib, kamu harus bekerja lebih baik lagi." Julian tersenyum dan mengusap pundak Randi. Mereka kemudian pergi meninggalkan kantor untuk langsung menuju rumah yang diberikannya untuk asisten pribadinya tersebut. Randi duduk di kursi kerjanya dengan terus memandang sertifikat rumah dan kunci yang sudah menjadi miliknya. Setelah melihat rumah yang akan ditempatinya bersama dengan ibunya, Randi begitu tidak sabar untuk bisa secepatnya pulang ke rumah dan memberitahu ibunya. Berulang kali ia memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Apa yang akan dikatakan ibu bila mengetahui bahwa ibu akan tinggal di rumah yang sangat bagus? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa nanti bila ibu melihat rumah yang akan kami tempati. Randi tersenyum memandang sertifikat di atas mejanya. Dirinya ingin memberitahukan tentang berita bahagia ini kepada ibunya. Baru saja ia berencana untuk mengambil sebuah rumah dengan uang tabungan yang sudah dimilikinya. Namun ternyata ia diberi rumah secara gratis tanpa syarat. Sudah beberapa hari ini ia mencari-cari rumah untuk dibelinya. Randi masih menimbang-nimbang rumah yang akan diambilnya nanti, baik itu lokasi dan harganya. Ia sengaja tidak memberitahukan hal ini kepada ibunya karena ingin buat kejutan untuk ibunya. Randi masih seakan tidak percaya dengan apa yang diberikan oleh bosnya. Semua ini terasa mimpi untuknya. Belum lama bosnya memberikannya fasilitas mobil, dan sekarang bosnya memberikannya hadiah sebuah rumah. "Ayo Randi, harus lebih semangat lagi.
Randi berkata dengan kembali melanjutkan pekerjaannya. Ditatapnya layar laptop yang ada di depannya. Begitu banyak data-data keuangan yang saat ini harus diselesaikannya. Matanya dengan sangat jeli menatap angka-angka yang berada di tabel kecil yang ada di layar laptopnya hingga jam kerjanya selesai. Seperti inilah rutinitas yang setiap hari dilakukannya di kantornya. Dirinya akan sibuk menyiapkan laporan keuangan, mulai dari laporan keuangan harian hingga sampai tahunan. Randi juga sibuk mengurus semua hal-hal penting yang berkaitan dengan perusahaan dan bosnya. Randi menyimpan barang-barang miliknya ke dalam tas setelah pekerjaannya selesai. Ia tersenyum saat melihat sertifikat rumah dan kunci rumah yang ada di atas meja kerjanya. Dia ambil sertifikat tersebut dan diciumnya terlebih dahulu. Barulah ia masukkan sertifikat rumah itu ke dalam tasnya dengan sangat berhati-hati beserta kunci rumahnya. Ia kemudian beranjak dari kursi yang didudukinya dan keluar meninggalkan ruangannya. Alhamdulillah, jam kantor sudah selesai. Aku ingin secepatnya bisa pulang, ucapnya di dalam hati. Randi masuk ke dalam lift dengan senyum yang tidak pernah hilang dari bibirnya saat mengingat wajah ibunya yang sangat bahagia ketika mengetahui apa yang akan diberikannya nanti. Kita akan mencoba untuk tinggal di rumah mewah, Bu. Akhirnya kita akan mencoba menjadi orang kaya, Randi berkata di dalam hatinya. Selama ini, dirinya belum pernah mencoba tinggal di rumah mewah. Dan ini untuk pertama kalinya, dirinya akan mencoba tinggal di sebuah rumah mewah bersama dengan ibunya. Randi keluar dari dalam lift saat pintu lift itu terbuka. Ia dengan cepat berjalan menuju ke parkiran mobilnya. Para karyawannya menyapanya, hanya dijawabnya dengan senyuman saja. Randi duduk di dalam mobilnya dan mengemudikan mobil itu menuju ke rumah makan milik ibunya. Randi berhentikan mobilnya di depan sebuah ruko lantai 2 yang menjadi tempat usaha dan tempat tinggal dirinya bersama dengan ibunya. Assalamualaikum, ucap Randi ketika masuk ke dalam rumah makan tersebut. Waalaikumsalam, sudah pulang? Nina tersenyum ketika putranya mencium punggung tangannya. Iya, Bu, Randi memandang wajah ibunya. Dirinya kemudian mencium pipi ibunya kiri dan kanan. Masih saja seperti ini, padahal sudah sangat besar. Nina tersenyum memandang wajah putranya. Randi tersenyum saat mendengar ucapan ibunya. Kalau yang namanya sayang, mau diapain, Bu? Jawabnya dengan sangat santai. Iya, tapi apa nggak malu kalau dilihat orang? Jawab Nina. Aku nggak pernah malu kalau cium pipi ibu. Randi kembali mencium pipi ibunya. Nina hanya tersenyum menang wajah putranya tersebut. Ibu, aku membawa ibu jalan keluar. Randi tersenyum. Kemana? Tanya Nina. Ada deh, ini rahasia. Nanti ibu akan tahu bila sudah sampai di sana, jawab Randi yang tersenyum lebar. Nina memandang putranya dengan mengerutkan keningnya. Ibu siap-siap ya, aku mau mandi dulu. Selesai mandi kita langsung pergi, ucap Randi. Nina menganggukkan kepalanya. Meskipun dirinya tidak tahu kemana putranya akan membawanya, namun Nina hanya mengiyakan saja. Nina beranggapan bahwa putranya pasti akan mengajaknya untuk makan di luar. Ya sudah, kalau gitu ibu mau ke kamar ganti baju dulu, ucap Nina yang beranjak dari kursi kasir yang didudukinya. Iya, Bu, aku juga mau mandi. Randi berjalan bersama dengan ibunya menuju ke kamar mereka masing-masing. Nina memakai gaun yang sangat cantik dengan hijab yang memiliki ekor panjang di belakangnya. Ia memakai busana syar'i setiap kali akan pergi keluar bersama dengan putranya. Nina memandang wajahnya dari pantulan cermin. Sudah cantik, ucapnya setelah sedikit merias wajahnya dengan make up yang tipis dan ala kadarnya. Sejak dulu hingga sekarang, Nina tidak begitu pandai berdandan. Bersyukur, dirinya sudah memiliki wajah cantik secara alami meskipun tidak memakai make up yang tebal. Nina keluar dari dalam kamarnya dan duduk di kursi kasir sambil menunggu putranya. Ayo, Bu, ajak Randi.
"Kenapa sih buru-buru? Apa nggak mau minum dulu?" tanya Nina. "Tadi sudah minum di kantor." Randi memegang tangan ibunya dan mengajak ibunya berjalan menuju ke mobilnya. Nina hanya menganggukkan kepalanya dan mengikuti apa diinginkan oleh putranya tersebut. Nina duduk di kursi di samping putranya. Ia tersenyum memandang putranya yang sudah terlihat sangat tampan dengan memakai baju kaos berkerah dan celana jeans. "Sebenarnya kita mau kemana?" Nina bertanya saat memasang sabuk pengamannya. "Kalau dikasih tahu sekarang, sudah enggak jadi kejutan, Bu," jawab Randi. Nina menganggukkan kepalanya. "Iya juga," jawabnya.